Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Suaranya semuanya. suaranya Oke. sangat kecil. Suaranya kecil nggih? Udah. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Saya awali dengan pantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ibu masih belum. Bapak Ibu yang luar biasa, perkenankan saya di sini akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Saya awali dengan pantun ya. Bintang bertabur di langit malam, cahayanya indah memikat kalbu. Kecintaan saya jatuh cintanya buku dengan Media belajar kini lebih dalam, inovasinya seru dengan Assembler Edu. belajar. Baik, hari ini kita akan menjelajahi dunia baru dalam menciptakan media pembelajaran interaktif berbasis augmented reality menggunakan Assembler Edu. Sebuah pendekatan inovatif yang akan mengubah cara kita mengajar dan membawa siswa ke pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Kita akan menunggu rekan kita yang lain yang masih belum bergabung, Bapak Ibu. Dimohon selama kita belajar, kita bergantian terlebih dahulu untuk bersuara, nggih. Jadi saya terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak Ibu yang punya pertanyaan dan sebagainya, masukan dan sebagainya bisa dipersilakan di belakang nanti. Mari siapkan energi untuk berkreativitas dan rasa ingin tahu Bapak Ibu sekalian, karena bersama-sama kita akan menciptakan karya yang luar biasa, yang penuh manfaat. Barangkali sudah ada yang pernah mengikuti dan juga ada yang mungkin baru pertama kali ini mengikutinya. Kalau Bapak Ibu punya komunitas Assembler Edu nanti masuk ke komunitas itu, pastinya nanti setiap bulan Bapak Ibu akan mengikuti sesi seperti ini. Begitu nggih. Untuk kali ini saya awali dengan saya terlebih dahulu di sini. Kalau kemarin bulan-bulan kemarin itu saya ditemani oleh beberapa rekan, namun untuk malam hari ini saya sendirian. Nah, sehingga besok mungkin dari Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan komunitas Assembler Edu, kita akan bisa join bareng-bareng, begitu nggih. Baik, Bapak Ibu langsung aja saya izin share screen di sini. Mohon maaf karena ini sinyalnya agak kurang karena sedang gerimis, Bapak Ibu. Oke. Saya tampilkan terlebih dahulu. Baik, ini materinya saya sampaikan, kemudian nanti ada praktek ya Bapak Ibu ya. Mari kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu Assembler Edu, di mana kita akan masuk ke dalam platform tersebut. Jadi Assembler Edu itu adalah sebuah platform edukasi imersif untuk membantu guru dan orang tua menghadirkan pembelajaran yang asyik dan berkesan dengan visual 3D AR. Nah, perhatikan di sini Assembler itu adalah startup teknologi imersif 3D AR VR dari Bandung, Indonesia. Jadi kita patut bangga Bapak Ibu karena ini adalah buatan dalam negeri. Misi kami adalah untuk mempermudah para guru dan murid untuk membuat, melihat, dan membagikan konten imersif. Untuk melakukannya, kami menciptakan platform imersif sehingga siapapun tanpa keterampilan teknis
dapat menciptakan pengalaman imersif mereka sendiri. Berarti nanti kita buatnya itu mudah. Tidak ada hal yang sulit di sini. Perhatikan tampilan di editor akan nampak seperti itu nanti ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bentar, ini mungkin ada suara enggak ya? Saya setting dulu share screen. Ini adalah suatu tampilan di mana kita nanti bekerja di objek, yaitu di editor Bapak Ibu. Nah, mengapa kita memakai Assembler Edu padahal banyak platform yang lain? Karena ini adalah alasannya. Di mana yang pertama itu otak memproses informasi visual 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Kemudian yang kedua, visualisasi 3D AR membantu Anda menjelaskan konsep yang tak terbayangkan dengan lebih mudah. Kemudian akan terlibat dalam tugas kreativitas dan kolaboratif. Kita simak di sini bagaimana Assembler Edu itu mengintegrasikan 3D AR ke dalam pembelajaran. Ingin mengajar jadi lebih cepat dan mudah bersama Assembler Edu? Yuk kenalan dengan fitur-fitur andalan Assembler Edu spesial untuk Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, ada topik yang bisa Bapak Ibu Guru pakai untuk langsung mengajar di kelas. Dengan adanya topik, Bapak Ibu Guru bisa langsung menggunakan dan mempresentasikan bahan-bahan ajar sesuai berbagai mata pelajaran, format topik, dan juga tingkatan. Oh ya, topik ini juga tersedia untuk kurikulum Merdeka dan silabus Cambridge, dan isinya sudah disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing kurikulum agar mempermudah Bapak Ibu Guru dalam mengajar di kelas. Di samping topik, Bapak Ibu Guru juga bisa menggunakan alat peraga sebagai alat peraga digital. Jadi, Bapak Ibu Guru bisa menyajikan visualisasi 3D yang sangat interaktif dalam pembelajaran secara langsung, bahkan untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Bapak Ibu Guru bisa menggunakan alat peraga di kelas untuk menjelaskan beragam visual yang relevan dengan materi yang dibahas, semudah dengan menghubungkan perangkat yang digunakan ke layar proyektor. Dengan begitu, siswa bisa memahami konsep dengan lebih mendalam. Lalu, jika Bapak Ibu Guru ingin membuat sendiri bahan ajar 3D atau AR yang interaktif, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan 3D atau AR editor. Bapak Ibu Guru tidak perlu keahlian khusus dalam membuatnya, karena Bapak Ibu Guru bisa berkreasi semudah drag and drop. Ribuan elemen dan aset juga sudah disediakan, mulai dari objek 3 dimensi, 2 dimensi, hingga font teks untuk mempermudah Bapak Ibu Guru. Bagaimana? Sudah siap mengajar dengan Assembler Edu? Yuk ciptakan pembelajaran yang penuh makna dan super menarik. Oke, itu video yang tadi tentang apa Bapak Ibu? Tentang bagaimana Assembler Edu kita pakai dalam pembelajaran. Nah, di sini alasan berikutnya ada banyak fitur-fitur Assembler Edu. Yang pertama ada alat peraga digital. Ada banyak sekali. Nah, fitur ini membantu guru menjelaskan konsep-konsep abstrak sehingga lebih mudah dipahami. Misalnya, alat peraga bisa digunakan untuk menunjukkan struktur anatomi, proses ilmiah, atau bentuk geometris menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan efektif. Yang kedua ada bahan ajar siap pakai. Kita tinggal pilih sesuai dengan apa yang akan kita ajarkan ke siswa. Kemudian yang ketiga adalah editor. Inilah adalah bagian utama di Assembler Edu. Kita membuat objek 3 dimensi, kemudian kita pakai dalam pembelajaran. Yang keempat ini adalah fitur yang baru dari Assembler Edu, yaitu visual coding. Sama dengan kita membuat game, gitu nggih. Kemudian, nah kalau kita lihat banyak sekali proyek yang bisa kita lihat di dalamnya. Di sini ada 30 juta lebih proyek. Kemudian penggunanya sudah lebih dari 1 juta. Kemudian yang bulanan
ada 135 lebih pengguna aktif. Kemudian di sini ada AC, Assembler Certified Educator, di mana sudah terdata lebih dari 12.000 AC. Kemudian kita bisa langsung pakai, di sana ada 6.000 lebih aset 3D. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan mengenalkan ada komunitas guru AC, ya, Assembler Certified Educator, di sesi berikutnya. Jika Bapak Ibu tertarik ikut di komunitas ini, di mana setiap bulannya ada sesi pertemuan, ada challenge dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke aplikasi Assembler Edu. Kita buka, Bapak Ibu, browser kita arahkan di sini, ketikkan saja Assembler Edu. Oke, kemudian kita pilih yang paling atas di sini. Kita klik. Nah, kemudian sama seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi nih halaman pertamanya. Nah, kemudian di sini kalau Bapak Ibu belum punya akun, maka klik daftar atau register sesuai dengan petunjuk yang saya bagikan tadi siang. Ada buku pedomannya, begitu ya, caranya bagaimana. Klik daftar. Gitu. Kalau sudah punya akun biasanya langsung diklik tadi masuk ke akun kita. Nah, ini sudah masuk ke akun saya di sini. Ada nama saya di atas. Kalau belum ada di sini berarti belum punya akun, maka perlu buat akun dulu. Nah, nanti akan klik daftar seperti ini, kemudian daftar. Kalau sudah, tinggal klik yang masuk, maka masuk dengan Google sesuai dengan yang didaftar tadi, akunnya yang mana. Oke, kita tunggu. Nah, kita pilih akun kita. Akan masuk ke halaman yang tadi. Nah, di sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 menu yang ada di atas. Yang pertama ada menu alat peraga. Perhatikan di sini kita tinggal memilih mana yang sesuai dengan pelajaran kita yang akan kita ajarkan. Sudah tersedia. Misalnya, saya mengajarkan tentang ini, lapisan bumi. Bisa kita klik, kemudian akan tampil di sini. Ini tergantung sinyalnya Bapak Ibu, internetnya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa digerak-gerakkan. Bisa diputarkan gitu, diputar. Nah, kalau ada tombol seperti ini, menunjuk bagian, ini bisa diklik, akan tampil keterangan. Gitu ya. Oh, astenosfer itu apa? Dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ini mantel itu apa? Gitu. Atau bisa juga ditempatkan di suatu ruang terbuka, di sini diklik. Nah, ini contoh dari alat peraga siap pakai. Contoh yang lain misalnya yang ini sejarah seni. Nah, di sini ada banyak sekali di sini tentang suku di Indonesia. Kita pilih yang ini, maka akan tampil di sini. Ini suku Jawa, laki-laki. Misalnya mengenalkan bagian-bagiannya. Oh, ini Blangkon, ini Surjan, ini Jarik gitu ya. Nah, gitu. Kita bisa perbesar. Kemudian kita bisa kecilkan. Ini pakai mouse lebih enak Bapak Ibu. Saya pas tidak pakai mouse ini.
Nah, seperti ini orang dari suku Jawa begitu ya. Kemudian dan seterusnya. Ini adalah menu alat peraga. Kemudian di menu topik ini adalah hampir sama dengan PowerPoint gitu Bapak Ibu. Misalnya saya akan memilih karena saya ngajar kelas 7 berarti SMP ya. Kita bisa klik. Nah, di sini tersedia mata pelajaran IPA saja untuk yang kelas 7 Bapak Ibu. Nah, pelajaran IPA-nya apa saja? Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 4, 5 bab gitu ya. Misalnya saya akan mengajarkan tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Ini bab 1. Tinggal kita klik. Nah, kemudian tampil seperti ini. Nanti suatu saat ada slide yang ada 3D AR-nya begitu. Tidak semua slide ada 3D-nya, tapi di slide tertentu saja yang ada 3D-nya. Oke, itu pada menu topik. Sama seperti kita memilih PowerPoint yang sudah siap pakai begitu. Kemudian di menu selanjutnya itu adalah menu editor. Nah, kalau kita sudah tergabung di Guru AC, maka di sini akan tampil nama kita dan level atau peringkat kita di sini. Ya, ini saya itu inventor level 2. Poin yang saya peroleh 331 poin saat ini. Oke. Nah, kemudian kalau digeser ke bawah, ini adalah akan tampil semua objek, semua proyek kita yang sudah dibuat ada di sini. Kemudian ada satu tombol di sini untuk memulai buat proyek. Nah, jadi di menu editor inilah kita membuat karya begitu Bapak Ibu. Kita lompati dulu, nanti kita kembali ke editor lagi Bapak Ibu. Kemudian di menu kelas, nah kita bisa bergabung di kelas teman kita, guru yang lain, atau kita bisa membuat kelas sendiri. Misalnya guru yang lain atau siswa kita yang membuat, kemudian dikirimkan karyanya ke kelas kita gitu. Misalnya yang ini adalah saya ikut gitu ya, saya ikut ke kelas ini. Yang sebelahnya sini saya juga ikut ke kelas ini. Kalau yang tengah ini saya buat sendiri. Gitu ya. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu diminta bergabung, karyanya dikirimkan ke saya, maka kirimkan lewat kelas ini begitu. Caranya adalah saya akan share link ini. Nanti silahkan diklik, nanti akan masuk ke kelas ini Bapak Ibu semua. Kemudian karya Bapak Ibu akan ditempelkan di sini, bisa pakai tautan atau bisa dengan ketik di sini. Chatting juga bisa di sini. Kemudian yang bagian paling kanan ini adalah panduan. Menu panduan inilah yang menuntun kita. Kita mau membuat apa begitu ya. Perhatikan di menu panduan. Nah, di sini mirip dengan materi belajar seru, Assembler Edu dan seterusnya. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah, di sini panduan bagaimana menciptakan proyek AR. Di sini kalau kita klik, maka akan tampil video, gitu ya. Nah, ini kebetulan sinyalnya. Saya silang dulu, nanti Bapak Ibu bisa buka sendiri. Kemudian di sini bagaimana cara mempublish gitu. Kalau sudah jadi proyeknya, bagaimana cara mempublishnya. Juga ada video. Kemudian bagaimana cara nge-share proyek yang kita buat. Selanjutnya ke bawah, belajar cara pakai Assembler Edu. Nah, misalnya cara mengakses topik bagaimana, mengakses alat peraga siap pakai bagaimana, dan seterusnya.
Di sini kita bisa klik ini, salah satu kita klik, maka akan tampil video ya. Nah, gini. Nanti bisa disimak sendiri Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, banyak sekali yang harus kita pelajari di sini. Ada tutorial dan sebagainya. Nah, kalau pengen dapat inspirasi tentang alat peraga, bisa di sini. Misalnya, membuat diorama kupu-kupu. Nah, gitu ya. Metamorfosis kupu-kupu. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini tampilannya. Nah, ketika kita men-scan QR itu, maka akan muncul di sini gambar sesuai dengan teorinya. Ada kupu-kupu, kemudian di sebelah sini kita bisa membuat seperti ini. Nah, bagian sini kalau kita scan akan tampil yang ini adalah telur gitu ya, telurnya gitu. Yang sebelahnya lagi akan muncul ulatnya. Sebelahnya lagi kepompong, sebelah lagi kupu-kupunya begitu. Nah, ini bentuk dari contoh proyeknya gitu nggih. Saya close dulu. Nah, kemudian yang lain. Misalnya kita pengen membuat kubus ajaib ini, kubus ajaib. Kita cari tahu. Kalau kita klik maka akan menuju ke Instagramnya Assembler Edu Bapak Ibu. Nah, ini contoh media kubus ajaib. Kalau setiap sisinya ada 6, itu kalau kita scan akan tampil beda-beda. Nah, kita bisa mengambil template-nya kemudian diganti materi yang ada di setiap sisi kubus ini Bapak Ibu. Cara ngambil template-nya bagaimana? Caranya mudah. Di setiap cari tahu di sini biasanya ada template-nya Bapak Ibu. Nah, akan muncul template-nya dengan Canva. Kita klik gunakan template nanti masuk ke Canva kita. Itu nggih. Yang lain juga sama, seperti itu dicari tahu di sini. Masih banyak yang lain. Nah, misalnya ini kita membuat kartu flashcard tentang awan yang tersedia. Kita lihat seperti ini. Nah, ada kartu yang sudah di print, kemudian kalau kita scan muncul, oh ini awan apa ini? Nimbostratus gitu. Oh, ada awan Kelvin, ada yang lainnya gitu ya. Itu pakai kartu ajaib gitu. Nah, kita bisa memperoleh template-nya dari mana? Dari cari tahu tadi di sini. Maaf. Di sini ya, cari tahu. Nanti akan bisa kita download template-nya. Ini template. Memang isinya baru kayak gini. Tapi kalau kita klik di sini kita gunakan template, maka akan masuk ke Canva kita. Ini masuk di Canva, buka Canva jadinya. Nah, ini ada banyak sekali slide-slide-nya di sini. Nah, ini sudah jadi kartu gitu nggih. Jadi kartu. Kalau yang halaman 1 tadi template. Template itu bisa kita ganti. Di sini kita letakkan hasil karya kita. Di sini kita ubah nama-namanya sesuai dengan pelajaran kita. Contoh hasil jadinya seperti ini. Kalau kita scan, maka akan muncul awan seperti ini. Boleh dibuktikan Bapak Ibu, silahkan di-scan ini barcode-nya. Ini ya. Akan muncul awan seperti ini. Begitu, ini banyak sekali. Nah, ini ada dinosaurus malahan, ada T-Rex dan sebagainya. Karena ini template, banyak sekali kan ini ya.
Oke, kita back kembali ke yang tadi. Mana tadi yang di sini ya? Ini ada di panduan Bapak Ibu, di panduan. Sampai ke bawah. Oke. Nanti dioprek sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kemudian kita akan kembali masuk ke editor. Di menu editor kita akan membuat karya di sini. Caranya adalah di sini saya ingatkan lagi, lihat URL-nya dari web ini. Di sini adalah app-eduassemblerword.com gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menuju halaman yang sama dengan mengetik studio.assemblerword.com. Ini nanti akan masuk ke yang sama. Nah, kalau belum login di Studio Assembler Word, bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada seperti ini ya, contoh-contohnya. Kalau kita geser ke bawah, nah ini sama dengan yang di tadi, yang di Assembler Edu tadi. Create your creation. Lewat ini boleh, lewat yang tadi, Assembler Edu tadi juga bisa. Salah satu saja. Gitu. Oke, saya pakai yang ini. Caranya adalah kita memulai buat proyek dengan diklik. Nah, di sini ada dua pilihan. Super Simple Editor atau Default Editor. Kalau Super Simple itu adalah hanya satu objek saja. Misalnya gambar jantung saja. Udah langsung jadi gitu. Kalau Default Editor kita bisa membuat beberapa objek di dalamnya. Jadi bedanya yang ini satu objek, yang ini beberapa objek termasuk 2D, 2 dimensi, atau 3 dimensi, atau audio, tambahkan audio, atau menambahkan video, dan bisa dibuat interaksi. Kita klik yang ini, kita pilih yang default editor, kita pilih. Oke, Bapak Ibu. Ini kita logout aja yang ini. Nah, tadi saya loginnya lewat HP. Ini sekarang lewat laptop. Jadi bisa membuat di HP, bisa membuat di laptop. Silakan yang lebih nyaman yang mana. Sama. Nah, kita sudah masuk di halaman editor, Bapak Ibu. Ini adalah halaman editor, bentuknya ubin. Kita bisa gerakkan kursor kita. Nah, ini sejajar horizontal gitu. Kalau kita kecilkan, akan ada tulisan front, berarti ini di bagian depan. Front itu depan. Oke. Kemudian kalau kita tampilkan seperti ini, berarti kita lihatnya dari atas. Kita akan membuat 3 dimensi. Nah, kemudian di sebelah kiri, ini ada banyak tombol-tombol. Untuk apa? Yang atas itu adalah 3D, memasukkan 3 dimensi. Yang bawahnya image, berarti 2 dimensi gambar. Kemudian yang bawahnya teks. Kemudian bawahnya video. Yang bawahnya audio. Ini adalah guide. Kemudian ini video tutorial bisa disimak. Kemudian ini setting. Kemudian yang di bagian sini ada dua kayak gini. Yang pertama itu ini adalah scene. Scene itu halaman. Ini halaman 1. Baru 1 di sini. Kemudian yang ini bisa klik tambahkan scene. Scene itu sama dengan slide itu Bapak Ibu. Kalau di halaman atasnya, yang di bagian atas ini ada nama filenya. Bisa kita ganti di sini. Kita edit. Kita rename begitu. Misalnya saya pengen membuat jantung gitu ya, maka ditulis jantung. Apply. Oke,
setiap membuat objek bisa kita save gitu. Kemudian yang bagian sebelahnya lagi ada tombol preview untuk melihat hasilnya sementara gitu. Kemudian yang paling kanan adalah publish. Kalau sudah selesai di publish gitu ya. Oke, kita mulai dengan menambahkan objek 3D. Nah, kalau kita klik maka akan tampil 3D library. Nah, banyak sekali pilihannya. Ada aset berbayar, ada aset yang premium, ada yang free. Yang free pun sudah banyak. Jadi tergantung Bapak Ibu itu free atau premium. Kalau mau berlangganan premium itu 1 bulan harganya 45.000. Oke. Nanti ada yang dapat ini ya, door prize 3 peserta. Semoga masih semangat. Semangat Bapak Ibu. Adakah suara di sini? Semangat. Oke. Kita masuk di 3D library. Kita bisa cari dengan cara searching di sini. Kita ketikkan jantung misalnya. Kalau tersedia free langsung kita pakai. Kalau berbayar berarti nggak dipakai nggak apa-apa. Jantungnya ada berapa macam? Oke, yang dipunyai berarti yang sebelah sini jantung ya. Oke, kita ambil ini gambar jantung. Kalau kita klik maka akan tampil di bagian sentral di sini Bapak Ibu. Nah, ini paling tengah-tengah gitu nggih. Nah, itu sudah ada gambar jantung. Kalau kecil bisa digedekan dengan klik. Nanti ada tombol-tombol di sini, ubah skala, gerak, rotasi gitu. Misalnya kita mau perbesar, maka lihat di sini ada tombol. Kalau kita sentuh jadi kuning, kita gerakkan maka jadi gede gitu ya. Tuh, gede. Kemudian kalau rotate itu kita bisa gerakkan, bisa vertikal, bisa horizontal, tuh bisa miring gitu Bapak Ibu. Nah, kita kembalikan ke sini lagi. Kalau move berarti nanti akan ada 3 tanda panah-panah. Lihat di sini kalau saya putar. Nah, Itu berbayar Pak ya? gratis Pak. Ini nanti ada Lihatnya di di mana free. jantung Pak? Saya lihatnya di Mana? sini kok berbayar. Oh, kalau berbayar berarti pilih yang tidak berbayar. Ada nggak Pak? Yang di sini saya lihat yang tidak berbayar, yang free kartun aja. Oh, nanti saya cek lagi Pak. Nggih. Nggak apa-apa Pak. Santai saja nggih. Ini kalau diklik, nah bisa kalau mau menggerakkan ke vertikal ke atas pakai yang kuning. Yang ini. Kalau yang ini gesernya ke kanan kiri, sumbu X gitu ya. Kalau ini depan belakang, sumbu Z gitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa menambahkan teksnya misalnya sebagai anotasi. Kita sentuh teks. Kemudian di sini ada anotasi. Anotasi itu menandai gitu ya. Menandai. Ada bentuk circle, ada bentuk line. Misalnya saya pilih yang line, klik line. Kemudian ketikan di sini, misalnya saya mau menandai apa serambi kiri gitu ya, serambi kiri dengan tanda garis. Bisa saya pilih yang ini misalnya klik, kemudian place kita sentuh yang paling bawah place. Kemudian kursornya kita arahkan ke bagian serambi kirinya, bagian atas ya. Kita save dulu. Nah, biar nggak ganggu, di save dulu Bapak Ibu. Saya tempatkan di bagian sini nih. Bentar. Serambi kiri di mana Bapak Ibu? Di sini ya.
Di bagian sini klik. Bentar saya ulangi. Belum kena tadi. Saya ulangi teksnya, anotasi, line, kemudian ketikkan di sini serambi kiri. Dan saya pilih ini, kemudian flash, letakkan di objek yang sesuai di sini, klik. Maka akan ada garis keterangan. Nah, gitu. Warnanya hitam. Bisa kita ganti dengan warna yang lain. Misalnya warna biru. Oke. Nah, ini warna biru. Maka akan ganti jadi berwarna biru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oh, ini karena ini masih melayang, kalau kita putar belum sesuai dengan tempatnya, bisa kita geser lagi ke sana. Di manakah serambi kiri itu? Gitu nggih. Nah, misalnya di sini udah tepat gitu. Oke, selesai. Disinilah letak serambi kiri, begitu Bapak Ibu. Saya tambahkan bilik kiri. Klik line, tuh. Ketikkan di title itu bilik kiri. Nah, deskripsi ini kita tambahkan di sini, maaf tadi bukan di tag nggih, tapi di deskripsi. Bilik kiri, kemudian tempat darah kayak oksigen yang akan disalurkan ke seluruh tubuh atau diedarkan ke seluruh tubuh. Oke, kita tempatkan di sini bilik kiri, kita klik. Nah, di sini ya. Nah, karena jelek tempatnya kok kayak gini, bisa diputer, dirotasi gitu nih. Dirotasi gini, seret. Itu juga nggak apa-apa. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Yang ini kalau ada simbol i, kalau kita klik akan tampil. Misalnya kalau saya preview, nah ini saya perbesar, kurang rapi tadi. Harusnya garisnya bukan yang itu pilihannya. Nih, kalau kita klik bilik kiri, maka akan tampil di sini ada tempat darah kayak oksigen yang akan disalurkan ke seluruh tubuh kayak gini ya. Oke. Kemudian andai kata ini sudah selesai, maka sudah siap untuk dipublish. Klik publish. Nah, kita bisa capture ini biar objek kita itu ditandai file yang sudah kita buat ada gambarnya ini gitu ya, untuk membedakan dengan yang lain. Oke. Organ manusia misalnya di sini. Next gitu. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, publish settingnya. Apakah nanti bisa di dinikmati seperti ini, view 3D, ataukah seperti yang tengah, pop up di atas marker. Jadi ini marker nggih. Jadi marker itu bisa di custom, yaitu dengan ditambahkan gambar. Kalau kita scan akan muncul di atasnya itu marker atau QR marker itu, atau ditempatkan di
lantai begitu. Kalau kita arahkan ke lantai yang datar, maka akan muncul di atas lantai. Boleh kita centang semuanya biar nanti tinggal memilih mau dinikmati dengan yang seperti apa. Jadi kalau yang view in 3D ini hanya kita share linknya saja udah cukup. Tapi kalau yang tengah ini kita cetak kartunya, kemudian kita scan gitu nggih. Kalau yang ini cukup link juga bisa. Cukup link kemudian kita arahkan HP kita di tempat terbuka seperti ini. Oke. Kalau sudah kita klik publish, selesai. Kita sudah bisa membuat berloading ya. Nah, ini kalau kita scan, coba Bapak Ibu saya mencoba men-scan ya. Saya stop share dulu, kemudian nanti akan nampak gitu ya jantung tadi. Atau bisa kirim dengan ini share URL link atau download marker atau embed di webpage atau embednya di Canva. Misalnya saya klik link ini, maka akan saya kopikan link. Kemudian kita bagikan dengan di-share ke WA misalnya. Itu kalau share link. Gampang ya. Kemudian kalau download marker, maka markernya ada seperti ini. Sebetulnya mirip dengan yang marker biasa di tengah. Kalau yang bentuknya seperti ini ada tulisannya assembler, ini di-scan pakai aplikasi Assembler Edu dari Play Store kita. Nanti kita arahkan di sini. Ini bisa kita download QR-nya, QR marker. Kemudian kalau embed di Canva misalnya bisa diklik ini, kita embedkan di Canva. Atau kalau kita pengen markernya bagus dengan custom, dengan gambar kita sendiri, maka kita bisa custom marker. Caranya adalah di sini ada custom marker setting. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita cari gambar yang sesuai. Misalnya gambar jantung ya, jantung misalnya gini. Jadi di sini image-nya kita masukkan di sini. Di sini ada gambar jantung atau mau dihias boleh. Nanti inilah kartunya gitu. Bisa kita download, kita gunting, kita scan gitu ya. Kalau project orientation itu apa maksudnya? Kalau horizontal berarti kalau kita scan-nya itu kartunya ini diletakkan di lantai datar gitu. Kalau vertikal berarti bisa ditempel di tembok. Jadi kita scan maka jantungnya akan muncul keluar dari tembok begitu. Oke, gitu ya. Ini saya nggak kasih contoh, nanti bisa dipraktikkan sendiri. Kalau gratis itu sulit untuk custom marker. Kalau berbayar misalnya ini akun saya di sini, kalau saya tutup dulu ini ya. Saya ke home dulu. Oke. Saya live dulu. Nah, di sini di akun kita kalau kita klik maka akan tampil ada keterangannya. Bentar. Single, kemudian penyimpanannya di sini semakin kita punya akun premium semakin panjang gitu ya, berapa bulan begitu, maka ini akan semakin besar penyimpanannya. Kemudian kalau mau berlangganan bisa klik kelola langganan atau redeem voucher. Misalnya nanti ada yang dapat voucher, klik redeem ini, kemudian ketikkan kode vouchernya. Sehingga nanti akan jadi pro akunnya, begitu nggih. Kalau kita klik akun, nah akun saya ini kalau kita klik penggunaan rencana, maka akan terlihat di sini. Saya itu single plan gitu ya. Aktifnya cuma sampai besok ini 7 Desember. Tapi karena saya punya bonus gitu, maka setelah tanggal 7 Desember
saya input lagi itu voucher-voucher yang saya kumpulkan. Sehingga kan panjang-panjang begitu. Tambah panjang saat ini saya punya 5 bulan voucher begitu. Gratis karena biasa kalau ikut pelatihan gitu dapat voucher gratis maka bisa kita pakai. Satu voucher 1 bulan harganya 45.000 Bapak Ibu. Itu kalau yang premium berbayar. Kalau yang free aset-asetnya mungkin memang terbatas gitu ya. Baik, saya kembali lagi ke yang tadi. Ini jadi yang saya jelaskan sampai di sini nanti bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Oke, kembali ke materi presentasi saya. Sebentar, saya stop dulu. Bapak Ibu, saya minta sebelum ke sesi selanjutnya, ini masih ada sesi selanjutnya ya, yaitu sesi door prize Bapak Ibu. Saya mau mengambil dokumentasi terlebih dahulu, barangkali bisa diaktifkan kameranya. Dan saya minta, terima kasih Pak Juwarwanto, yang lain dipersilahkan. Saya akan ngambil screenshot dan Bapak Ibu bergaya dengan seperti ini. Ada 2 jari kanan kiri. 2 jari kanan kiri. Maaf, bentar. Kemudian ditelungkupkan membentuk huruf A. Ini ya Bapak Ibu ya. Sudah siap Bapak Ibu? Ini simbol assembler. Oke. Silahkan dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke. Terima kasih. Ada yang masih sedang menyalakan, kita tunggu sebentar. Oke. Ada 23, berarti ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya hitung. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Saya capture terlebih dahulu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah saya capture. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang saya share screen ulang. Maaf. Bentar, yang tadi saya sebentar. Saya cari dulu materinya yang tadi. Saatnya saya bagi door prize ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu ada yang beruntung. Oke. Ini saya dapat titipan dari assembler untuk membagikan 3 door prize. Caranya adalah ketika saya tampilkan soal, ada 3 soal, Bapak Ibu jawab di kolom chat. Siapa yang paling cepat, dia yang mendapat. Sudah paham Bapak Ibu?
Oke ya, saya akan lihat di kolom chat. Yang nomor 1. Pada menu apa kita bisa menggunakan slide interaktif? Siap pakai di Assembler Edu. Oke, tadi ada 5 menu kan ya, 5 atau 6 tadi yang di bagian atas tadi. Nah, ada slide yang seperti PowerPoint tadi. Nah, itu ada di menu apa? Silahkan diketik di kolom chat. Yang betul pertama itu yang mendapat. Diawali dengan angka 1 kalau bisa. Angka 1 berarti jawaban nomor 1. Siapa tahu nanti setelah beralih ke nomor 2 ada yang masih jawab nomor 1 gitu ya. Karena yang jawab sekarang mungkin belum ada yang betul misalnya. Bu Retno sudah menjawab menu editor. Yang lain silakan. Nama menunya. Oke, nama menunya. Mungkin agak kesulitan. Kembali ke nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 2. Barangkali bisa jawab Bapak Ibu. Soal nomor 2. Bagaimana cara siswa mengakses objek 3D AR dari guru? Cara siswa mengakses 3D biar anak-anak bisa mendapatkan muncul 3D-nya. Itu caranya bagaimana? Ketik singkat nggak apa? Oke, silahkan dituliskan. Oke, sudah banyak ini. Nanti saya pilih ya Bapak Ibu ya. Yang paling cepat. Kemudian kalau yang nomor 1 nggak ada yang benar, maka saya pilih yang nomor 2-nya dari jawaban nomor 2. Begitu. Selanjutnya, nomor 3. Di manakah kita dapat melihat semua proyek yang sudah kita buat di Assembler Edu? Di bagian mana? Setelah kita membuat proyek-proyek tadi akan terkumpul nih. Di bagian mana? Silakan dijawab. Oke, saya hitung Bapak Ibu. Boleh menjawab yang tadi boleh. Yang tadi barangkali ada yang mau jawab nomor 1, apa nomor 2, apa begitu boleh. Tapi diberi angka 1 jawabannya apa begitu ya. Lumayan, ini vouchernya senilai 45.000 Bapak Ibu. Selama 1 bulan dihitung dari aktivasi. Oke, kita bahas sebentar untuk menentukan pemenangnya. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Kita bahas dulu ya Bapak Ibu ya. Pembahasannya adalah yang nomor 1. Di menu apa ada slide interaktif? Kita tengok ya. Apakah alat peraga atau topik? Yang betul adalah menu topik. Ini adalah banyak sekali slide interaktif siap pakai. Jawabannya topik. Saya pilih coba. Ada nggak yang ngetik topik di chat? Nggak ada ya. Nomor 1 nggak ada yang benar. Oke. Kembali nomor berikutnya.
Nomor 2. Maaf. Kok jadi ini? Di mana tadi? Yang di sini, maaf. Yang nomor 2, bagaimana cara siswa mengakses objek 3D AR dari guru? Bisa dari mengeklik link yang dibagikan dari guru lewat HP atau lewat laptop. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa men-scan QR yang dibagikan oleh guru lewat HP. Jadi bisa boleh antara itu ya. Saya pilih yang scan barcode dari atas. Yang paling cepat ada Bu Siti Nurhayati. Oke, Bu Siti untuk door prize yang pertama ya. Nanti chat di WA lagi kalau saya lupa. Bu Terima Siti kasih, Pak. Nurhayati. Kemudian yang ketiga, di manakah kita melihat semua proyek? Kita lihat semua proyek ada di menu editor. Oke, jawabannya adalah editor. Itu yang jawaban ketiga. Kita lihat yang jawab editor yang mana? Nggak ada. Oke, nggak ada lagi. Baik. Untuk yang karena yang tadi yang menjawab benar nomor 2 ada berapa? Saya ambil 2 ya. 2 yang dari nomor 2 yang scan QR. Ini ada yang nomor 1 tadi Bu Siti. Kemudian yang nomor 2 ada Pak Toyifin. Oke, Pak Toyifin. Itu ya. Kemudian yang Terima ketiga nggak kasih. ada. Oke, cepat-cepatan lagi yang ketiga saya buat soal lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita menuju ke menu mana ini? Menu kelas. Apa yang bisa kita buat di menu kelas? Silakan dijawab Bapak Ibu. Yang paling cepat pertama dan benar dapat door prize yang ketiga. Apa yang bisa kita bikin di menu kelas? Silakan dijawab. Ada yang mau mencoba? Enggak ada? Kalau tidak ada, akan saya sisakan, satu door prize. Oke, ada yang sudah menjawab. Silakan ada yang lebih tepat lagi boleh. Pak Hari kirim karya, kemudian Bu Retno nama kelas dan deskripsi kelas. Ada lagi yang lebih tepat lagi? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang saya pilih Pak Hari ya, Pak Hari. Saya tulis dulu ini. Nanti di grup saya share karena namanya hanya singkat-singkat. Saya minta nanti dilengkapi namanya. Yang saya sebut nanti chat di kolom WA, kolom WA di grup WA gitu nggih. Yang pertama tadi Bu Siti, yang kedua Pak Toyfin, yang ketiga benar ya? Saya salah nyebut nggak ya? Bentar, Pak Toyfin betul, yang ketiga Pak Hari. Pak Hari jawab kirim karya. Oke lah. Jadi di kelas kita bisa membuat kelas kita sendiri dan juga gabung ke kelas teman, ke kelas orang lain gitu ya.
Dimana kalau sudah gabung maka kita bisa mengirim karya. Oke, seperti itu. Kalau sudah mengirim karya, maka siapa yang sudah bergabung di kelas bisa melihat karya-karya temannya itu. Nah, setelah ini saya minta bergabung di kelas saya Kreasi Media 3D AR ini, di mana nanti di pertemuan di pelatihan bareng sama saya selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang menjadi AC, guru AC, di mana Bapak Ibu bisa masuk di komunitas AC, Assembler Certified Educator. Maka nanti di pelatihan pertemuan dengan saya yang kedua akan saya ambil door prize-nya dari yang sudah mengirimkan karya. Jadi cara mengirimkan karyanya nanti setelah masuk di kelas gitu, misalnya nih sudah masuk di kelas saya ini, maka nanti tinggal menyalinkan linknya di sini. Tulis dulu misalnya namanya siapa di sini, seperti memperkenalan begitu, kemudian klik tautan. Nah, linknya ditempelkan di tautan di sini, link karyanya begitu nggih. Kalau udah terkirim gitu, klik klik upload atau klik kirim ya, antara itu. Yang paling bagus akan saya ambil untuk mendapatkan door prize di pertemuan selanjutnya. Insya Allah jika masih saya diberi jatah untuk membagi door prize. Begitu Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Langsung berbicara boleh. Materinya ya nanti materinya dikirim. Oke. Bu Ida, oke. Ada yang lain? Rekamannya juga akan saya kirimkan, insya Allah. Sudah nggak ada? Oke, jika sudah dirasa cukup, barangkali untuk sesi malam hari ini kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di malam minggu ini. Kita akan mencoba berkreasi di Assembler Edu, Bapak Ibu, di mana nanti karya-karya kita bisa dipakai dalam pembelajaran di kelasnya masing-masing. Barangkali di sini terdiri dari beraneka macam mapel yang masing-masing Bapak Ibu ajarkan. Pastinya nanti karyanya juga dari karya di masing-masing mapel Bapak Ibu semuanya. Atau kalau misalnya mapel bahasa Inggris bisa membuat yang sebisanya misalnya. Atau dari matematika nggak harus matematika, yang penting ada proyek yang dibuat. Saya tidak menyediakan sertifikat Bapak Ibu untuk yang sesi 1. Nanti untuk yang sesi 2 sertifikatnya dari Assembler Edu. Jadi nantikan di sesi yang kedua besok ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu akan mengumpulkan sebanyak 100 poin untuk bisa dapat sertifikat dan akan dimasukkan ke ke grup komunitas AC yang sekarang jumlah peserta grup WA itu sudah mencapai 500 lebih yang Indonesia, karena tadi yang saya sampaikan anggotanya yang lebih dari berapa ribu tadi adalah tidak cuma Indonesia saja, tapi dari negara lain pun juga ada yang menjadi AC. Dashboardnya AC seperti apa, cara bergabungnya bagaimana, kita akan bahas di
sesi yang berikutnya. Semoga Bapak Ibu masih bisa bergabung kembali. Tunggu ya Bapak Ibu ya. Jika ada kesulitan bisa disampaikan di grup. Insya Allah akan saya jawab. Kalau saya belum bisa menjawab, nanti ada teman saya banyak yang bisa membantu. Terima kasih. Dari saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya, Pak? Oh, ada yang mau tanya? Boleh Pak, silahkan. Oh, Sesi iya. bebas ini, monggo Pak. Ya sudah, besok aja, Pak. Gimana Pak? Oh, sesi berikutnya kapan? Oke. Sesi berikutnya nanti saya share di grup nggih. Mungkin kalau nggak bulan ini, bulan depan. Kalau bulan depan udah tahun baru ya. 2 minggu barangkali 2 minggu sampai 1 bulan Bapak Ibu di malam yang sama yaitu malam Sabtu. Gitu nggih. Saya akan konsultasi dulu dengan pihak assembler. Kalau bisa ada doorpass lagi, maka akan saya sediakan, saya kirimkan lagi. Gitu Bapak Ibu. Kode undangannya ya nanti dikirim Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu bisa ambil dokumen ini karena setiap mengikuti sesi webinar atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Aceh, guru-guru Aceh itu dapat poin. Poinnya itu bervariasi. Jadi ambil dokumentasinya nanti diupload di Aceh dapat poin. Karena poinnya itu nanti dari 5 poin sampai 100 poin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya jelaskan di sesi yang kedua. Kalau Bapak Ibu pengen pelatihan yang berikutnya lagi bukan dari saya, nanti juga akan saya share di grup WA. Nanti yang paling dekat itu di tanggal 10. Silakan setelah ini Bapak Ibu daftar. Kuotanya terbatas, tanggal 10 nanti ada webinar seperti ini, tapi langsung dari pihak Assembler Edu. Gitu nggih, sudah pada banyak bergabung, lebih dari 150 anggotanya. Padahal kuotanya sebetulnya cuma 50, tapi karena antusiasme yang cukup tinggi, maka masih dibuka terus ini grupnya. Begitu. Kemudian untuk info-info yang penting tentang Assembler Edu 3D AR gitu bisa disimak dari IG-nya Assembler Edu. Bisa diketikkan. Oke. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi barangkali? Walaupun sudah diakhiri boleh bertanya lagi Ibu, silakan. Ini yang bergabung di grup kan 75 ya. Ini yang masuk di sini 20. Yang 55 kemana ya? Mungkin lupa, Pak. Ya, saya tengok tadi saya nge-share link Zoom-nya juga banyak yang belum baca. 30 sendiri belum baca sampai tadi itu. Oke. Sudah nggak ada? Saya akhiri Bapak Ibu ya. Keyboard saya rusak ini. Nggak bisa untuk ngetik. Oh iya Pak. Oke, saya akhiri Bapak Ibu, saya end.